warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama Bungsu Kalang Sunda. Di video sebelumnya saya sudah menceritakan tentang Satrio Piningit, Ratu Adil, Budak Angon, Budak Janggotan, dan Kesatria Sri Kandi Nusantara. Dan kemarin saya bercerita tentang zona merah, di mana zona merah itu di tahun-tahun berikutnya, tahun 2027, 28, 29 sampai 30 itu sudah memasuki gerbang zona merah. Kita cerita sambil bikin cilok ya guys. Kita lanjutkan part 3 ya guys, video yang kemarin tentang zona merah dan selanjutnya. Yuk kita simak video selanjutnya. Sebelumnya saya ingatkan lagi kalau Budak Angon itu raja penyelam yang terakhir sebelum hadirnya Satrio Piningit dan Ratu Adil. Satrio Piningit dan Ratu Adil sendiri, beliau benar-benar masih dipinggit oleh Karuhun. Beliau masih bersembunyi di balik terang dan keramaian. Kalau Budak Angon, Budak Jenggotan, Sri Kandi, kesatria pilihan Allah lainnya sudah mulai memainkan perannya. Maaf ya, saya ingin berbagi wawasan dan bercerita yang berjalan di kehidupan sekarang ini, dan meluruskan filosofinya yang kelima pilihan Allah untuk berperan mendekati akhir zaman dan sampai akhir zaman. Dan maaf juga, saya tidak mengklaim bahwa saya itu Ratu Adil, tidak ya guys, saya hanya ingin berbagi wawasan saja. Lanjut ke part 3, kita akan bercerita tentang zona merah terpanjang. Zona merah terpanjang di mana bumi ini sudah mulai berperang lagi, bisa disebut perang dunia ketiga. Termasuk Indonesia pun akan berperang lagi. Di tahun 2027, 2028, dan 2030 kemungkinan akan memasuki pintu zona merah terpanjang itu. Seperti apa zona merah terpanjang itu? Zona merah di mana kita akan sulit mendapatkan pekerjaan dan kemiskinan terparah. Harga pangan semakin melonjak 10 kali lipat, bahkan sampai 50 kali lipat. Obat-obatan pasti langka untuk orang-orang miskin dan orang-orang sederhana. Alam dirusak lagi, semakin parah alam dirusaknya. Kejahatan di mana-mana, bencana alam dan peperangan di mana-mana. Dan jika siapa saja yang hidupnya tidak ingin kelaparan, mereka harus mengikuti sistem Dajjal. Nah guys, kenapa saya di sosmed bikin video berpakaian tertutup? Karena di tahun-tahun berikutnya saya tidak mau wajah atau gambar badan dijadikan bahan penipuan dan pemerasan di era sistem Dajjal itu. Sekarang semakin canggih ya guys, ingat kalian harus berprivasi data diri kalian. Saya lihat sekarang ada editor foto video yang bisa bikin kita wow gitu ya guys ya. Nah, jika foto dan video kita diedit aplikasi itu, pasti aplikasi itu menyimpan foto dan video kita yang mungkin nanti mereka akan mengetahui data kita dan mereka jadikan penipuan pemerasan ya guys. Maaf, bukan saya ingin menyebar fitnah, tapi saya ingin mengingatkan untuk kita waspada, berjaga-jaga demi kebaikan kita semua ya. Kembali lagi ke topik awal di tahun-tahun zona merah. Kehidupan akan terasa gelap, kehancuran, kekacauan, kelaparan di mana-mana, tidak di Indonesia saja ya guys, bahkan sejagat raya. Kita semua harus mempersiapkan diri, kalau punya uang ya guys ditabung atau diinvestkan membeli sawah, kebun di daerah perdesaan dan berternak. Karena itu semua akan bermanfaat untuk kita bertahan hidup di masa zona merah itu.
manusia-manusia koruptor, mafia yang dipenjara ataupun yang belum dipenjara dan yang belum pada koid, mereka akan bersatu dengan golongan Dajjal yang akan menindas kita tanpa toleran. Nah, itulah sedikit gambaran zona merah itu ya guys. Di era itu Indonesia dipimpin budak Anggun dan budak Jenggotan, dibantu oleh kesatria Serikandi Nusantara. Di zona merah terpanjang, Satria Piningit dan Ratu Adil mulai start hadir ngelelakon ya guys. Sudahkah kalian mempunyai bekal guys dan persiapan untuk tahun-tahun yang akan datang, yang akan memasuki pintu zona merah terpanjang itu guys? Sisihkanlah uang kalian, walaupun Rp1.000, tabungkanlah, masukkan celengan guys. Saya ingatkan sekali lagi, Satria Piningit, Ratu Adil, budak Angon, meskipun mereka pilihan Allah yang ditakdirkan harus memimpin di masa akhir zaman, tapi mereka tidak satu orang ya guys, dan akan dibantu oleh kesatria Serikandi budak Angon, budak Jenggotan senusantara. Karena hanya dari Nusantara yang akan membawa harapan, kedamaian, dan keadilan. Nice, kita lanjut ke part berikutnya, di mana nanti kita akan bercerita wawasan yang lainnya lagi ya guys. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan mendengarkan cerita Putri Kalang Sunda, Bungsu Kalang Sunda. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.